ibu-ibu dari simpatisan Aisyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini untuk mengkaji ya, daripada kajian kita pada hari ini, yaitu tentang ruh tauhid dalam beraisyah. Iya, betul, Pak. betul. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Dodi Iskandar SSI MPD. Nah, mudah-mudahan kita lancar berjalannya ya acara ini, dan kami berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak untuk menyampaikan materi pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan mengikutinya bisa memahami dengan mudah ya. Kepada Bapak Dodi, pada Bapak Dr. Dodi Iskandar SSI MPD, kami persilakan dengan hormat. Baik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat, para ibu-ibu yang tergabung dalam PWA, pengurus wilayah Aisyah beserta jajarannya, kami sangat berterima kasih sudah diundang untuk dipercaya menyampaikan materi tentang tauhid dengan topik ruh tauhid dalam beraisyah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Kiai terbaik kita, guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada siang hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu berkenan menurunkan ilmunya melalui makalah yang sudah saya tulis, yaitu dengan judul 4 formulasi ruh tauhid dalam beraisyah, yang disarifatikan dari kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'. Semoga Allah bisa berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa membawa oleh-oleh ke rumah masing-masing, yaitu ilmu tentang kaidah atau tentang formulasi tauhid yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang makbulah. Para ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kitab ini saya ambil dari kitab yang tipis. Barangkali di sini ada yang bisa membaca kitab dulu, mungkin ada. Kalau ada, kan saya kasih gratis. Boleh.
ini ya. Bapak yang Pernah mondok ya Bu ya? Silakan. Nah, ini. Nah, itu kitabnya. Kitab itu sudah saya bacakan di masjid-masjid Muhammadiyah dan juga masjid-masjid umum, dan alhamdulillah banyak yang merasa tergugah untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu tentang tauhid yang mungkin selama ini ada yang belum terbiasa dengan materi-materi khusus dengan kurikulum atau dengan kitab, ya. Dan juga alhamdulillah kitab ini kitab yang diberkahi, pernah saya bacakan ibu-ibu sekalian di hadapan seorang Nasrani, dan alhamdulillah atas izin Allah yang bersangkutan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dari komunitas Tionghoa. Saya bacakan, saya terjemahkan dengan tanya jawab gitu ya, berapa kali pertemuan gitu, kemudian langsung di hadapan jamaah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. kecil kitabnya. Kitabnya kitab yang cukup tipis. Kemudian karena kita pertemuan 1 kali ini, walau alam apakah ada follow up atau tidak, sehingga saya mencoba untuk merangkumnya, ya. Oh, itu sudah dirangkum Pak. Sudah saya rangkum, karena kan kita nggak tahu kalau nanti berseri jadi beban dari panitia. Oh, nanti harus undang lagi kan, jadi beban kan. Tapi kalau hanya insidental, saya siapkan materi yang saya singkat. Kalaupun nanti berseri bisa kami perdalam, gitu ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi saya membuka dengan innal hamdalillah dan seterusnya. Ada yang tahu itu namanya apa itu, Bu? Innal hamdalillah nahmaduhu, namanya khutbatul hajjah. Siapa yang pertama kali mengucapkannya? Nabi Muhammad SAW. Ya, khutbatul hajjah. Ya. Jadi banyak beredar di masyarakat yang salah paham. Wah, itu kalau orang ceramahnya mulai dengan innal hamdalillah, wah itu Wahabi katanya. Padahal itu yang mengucapkannya Nabi Muhammad SAW. Bukan milik kelompok tertentu, bukan. Bahkan kalau ada orang yang memulai dengan mukadimah seperti itu, berarti dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, dia membuka dengan adab, kan gak mungkin langsung tiba-tiba inti materi dengan pendahuluan. Yang kedua, dia mengikuti sunnah Nabi SAW, ya. Walaupun tidak wajib, boleh dengan mukadimah yang lain. Tetapi itu adalah yang pertama kali mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya, itu adalah Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali mendengarnya siapa? Ada yang tahu? Mungkin pernah mengikuti kajian saya di Masjid Darul Hasan. Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah nih, bisa jawab. Ada yang salah saya bawa hadiah, ya, hadiah kecil. Ya. Baik, tidak ada berarti nggak dapat hadiahnya. Yang pertama kali mendengar innal hamdalillah dan seterusnya, itu adalah seorang dukun dari negeri Yaman. Yaman itu ke Mekah jauh sekali. Dari sini putus ibu bolak-balik 10 kali. Jauh sekali. Ribuan kilometer dari Yaman ke Mekah. Kenapa si dukun ini yang bernama Ad-Dimad Al-Azdi kok mau ke Mekah? Seumur umur, kata Ad-Dimad Al-Azdi, saya belum pernah mendengar kok orang gila sampai viral gitu. Biasanya kan orang gila kan nggak dikenal. Misalnya ada orang gila lewat rumah kita, pernah kita tahu namanya? Jarang ya. Ini kok orang gila sampai viral sekali. Orang gila yang dikatakan orang-orang musyrik Mekah yang berasal dari Mekah yang namanya Muhammad, sampai terdengar warga Yaman. Padahal waktu itu belum ada medsos, jamaah sekalian. Tapi kenapa kok terkenal sekali? Penasaran. Ad-Dimad Al-Azdi ini penasaran. Dan beliau ini seorang dukun yang biasa mengobati orang-orang yang terkena sihir sehingga gila. Lalu berangkatlah Ad-Dimad Al-Azdi dari Yaman ke Mekah, ingin mencari tahu
mana yang namanya Muhammad? Kok terkenal sekali ini? Belum ada orang gila sampai terkenal di seluruh dunia. Lalu singkat cerita, Ad-Dimas Al-Azdi ini bertemu dengan yang namanya Muhammad. Dikasih tahu oleh orang musyrik, tuh orang gila tuh namanya Muhammad. Lalu Ad-Dimas Al-Azdi punya keinginan untuk mengobati yang kata orang ini gila. Sebelum Ad-Dimas Al-Azdi qomat kamit mengucapkan mantranya, Rasulullah langsung mendahuluinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sampai selesai. Ya. Lalu kemudian Ad-Dimas Al-Azdi mengatakan, sungguh aku mendengar ribuan syair, ratusan mantra dari para pujangga, dari para penyair. Belum pernah aku mendengar apa yang kamu ucapkan, kata Ad-Dimas Al-Azdi. Sungguh keindahan kata-kata yang kau ucapkan tadi telah mencapai kedalaman samudra. Dan Ad-Dimas Al-Azdi menikmati apa yang diucapkan Rasulullah tadi. A'id alayya, tolong ulangi lagi. Rasulullah ulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina dan seterusnya. Kurang puas, a'id alayya, tolong ulangi sekali lagi. Diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak bosan, ucapkan lagi sampai 3 kali. Dan karena Ad-Dimas Al-Azdi ini orang Yaman, berbahasa Arab, paham apa yang diucapkan tiap kata demi kata. Lalu kemudian seketika itu pula Ad-Dimas Al-Azdi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung ucapkan syahadat. Yang tadinya dukun jadi muslim seketika itu pula. Jadi ternyata kalimat ini kalimat sakti, bisa merobek-robek hati seorang dukun yang tadinya musyrik menjadi muslim. Itu kalau paham. Belum kita nggak paham, kita harus mencari tahu apa maknanya setiap kata tersebut. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan ya terjemah atau tafsir dari khutbatul hajjah yang biasa diucapkan oleh Nabi sebelum beliau berceramah. Bisa dicek dalam kitab Ar-Rahib Al-Maktum, kitab sejarah Nabi Muhammad SAW, salah satu kitab yang mendapat ranking nomor 1 dalam lomba penulisan sejarah Nabi Muhammad yang diselenggarakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pemenangnya namanya Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Beliau dosen dari India yang sudah wafat tahun 2012 yang lalu, menempati nomor 1. Nah, kitab itu sekarang sedang dibacakan di Masjid Muhammadiyah Al-Furqan setiap hari Senin ba'da maghrib. Ya, sudah setahun lebih. Ya. Insya Allah tinggal separuh kitab lagi. Nah, di situ ada penjelasan bahwa khutbatul hajjah yang pertama kali mengucapkannya adalah Rasulullah, dan yang pertama kali mendengarnya adalah seorang dukun yang bernama Ad-Dimas Al-Azdi radhiyallahu anhu. Sudah masuk Islam. Ad-Dimas ke Ad-Dinas? Ad-Dimas Al-Azdi. Ad-Dimas. Ya, Ad-Dimas D. Dan ternyata berita tidak benar atau namanya apa kalau di zaman sekarang? Berita hoax, ya. Berita hoax itu tidak selamanya merugikan seseorang. Terkadang justru menjadi sarana seseorang itu mendapatkan hidayah. Kalau seandainya tidak ada berita miring, Ad-Dimas Al-Azdi ini nggak penasaran dia. Justru dengan berita miring itu dia ingin membuktikan seperti apa sih orang gila kok sampai terkenal dari Mekah ke Yaman. Akhirnya berita miring itu terkadang menjadi iklan gratis, iklan tanpa berbayar, sehingga menarik orang untuk penasaran. Ya. Nah, itu sedikit tentang mukadimah, ya, sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang salah paham bahwasanya ucapan alhamdulillah dan seterusnya itu adalah mukadimah yang diucapkan oleh kelompok tertentu. Itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ke
topik yang akan kita bahas, yaitu 4 formulasi ruh tauhid dalam beraisyah. Kita buka di halaman yang kedua, karena halaman pertama sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan Bismillah. Apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya, As'alullah al-Karim, ya Allah, aku memohon kepada Engkau yang Maha Dermawan, Rabbal Arsyil Azim, Tuhan pemelihara arsy yang agung, an yatawallaka, agar Engkau menjagamu, menjaga yang membaca kitab ini, menjaga orang yang mendengarnya, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, ya Allah, jadikanlah orang yang membaca kitab ini dan yang mendengarkannya orang yang diberkahi dimanapun berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, jadikanlah kami orang yang apabila dikasih nikmat mampu untuk bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, jadikanlah kami apabila kami diuji, kami termasuk orang yang bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jadikanlah kami apabila kami melakukan dosa, kami termasuk orang yang cepat untuk memohon ampun. Fa inna hadhihi as-salasa unwanu sa'adati, inilah 3 tanda orang yang bahagia. Pelajaran yang bisa kita petik dari mukadimah yang pertama ini, yang pertama, penulis memulai tulisannya dengan basmalah. Ini adalah sunnah Nabi, sunnah para Nabi dan para Rasul. Dalil dan alasannya, yang pertama, Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan Assalamualaikum. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, tapi ini nggak wajib ya. Misalnya mau WA gitu ya, mau kirim email, mau kirim surat, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum boleh setelah Bismillahirrahmanirrahim kalau surat itu ditujukan kepada sesama muslim. Kalau kepada orang kafir, boleh langsung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umum. Jadi Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, dalilnya adalah surat An-Naml ayat 30. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau mengirimkan surat kepada siapa? Ratu Bilqis atau Balqis, mendakwahi seorang ratu, innahu bismillahirrahmanirrahim, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, ini mungkin agak sedikit tinggi, tapi saya sampaikan sebagai wawasan saja. Di dalam teori nahwu, kata Bismillah itu termasuk khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Mubtada muakharnya itu, kata para ulama, itu fi'il mudhari. Apa saja kata kerja yang mengandung kebaikan. Karena kita akan membaca kitab ini, buku ini, sehingga kalimat yang lengkap adalah Bismillahirrahmanirrahim, aqra'u hadzal kitab. Ya. Kemudian yang keempat, alasan kenapa kitab ini dimulai dengan Bismillah. Alasannya adalah untuk mencari berkah. Dengan menyebut nama Allah, aktivitas yang akan kita lakukan insya Allah akan diberkahi. Tidak mungkin kita akan melakukan dosa mengucapkan Bismillah, tidak mungkin. Ya kan? Kita akan mencuri Bismillahirrahmanirrahim, mustahil. Ya, ketika kita akan melakukan dosa mengucapkan Bismillah, pasti Bismillahirrahmanirrahim itu cocoknya untuk melakukan kegiatan yang mengandung kebaikan. Mau olahraga, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang kedua, kitab ini dimulai dengan doa. Doa dengan menyebut nama Allah, yaitu Al-Karim dan Rabbul Arsyil Azim. Allah Maha Dermawan. Allah itu pengatur arsy yang agung. Di antara doa itu dikabulkan, yaitu dengan menyebut nama dan sifat Allah. Ya.
Kemudian berikutnya, di dalam doa tadi, kalau kita perhatikan, ada beberapa permohonan. Yang pertama apa? Meminta penjagaan kepada Allah agar yang membaca buku ini dan yang mendengarkannya diselamatkan di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari berbagai kesesatan. Kesesatan yang pertama apa? Ibu-ibu sekalian, syirik. Kesesatan kedua, kebid'ahan. Kesesatan yang ketiga, maksiat. Ya. Atau dengan bahasa yang sudah populer, ya, kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Meminta agar Allah diberkahi, agar Allah memberkahi kita, baik itu umurnya, ya, umur kita diberkahi, kemudian harta kita diberkahi, ilmu kita diberkahi, dan amal kita diberkahi. Ada yang tahu apa makna berkah? Mungkin ada yang tahu? Tawa tuh semua ibu-ibu ini ya, tahu tapi nggak mau jawab. Tawa tuh semua. Subutun nikmat wala yankus. Berkah itu nikmatnya terus ada, ya, nikmatnya terus ada dan tidak berkurang. Tiap hari tambah ilmu, tiap hari kita bisa mengamalkan ilmu, tiap hari kita bisa men-share ilmu kepada orang lain, terus bertambah. Tiap hari harta kita diinfakkan di jalan Allah dan seterusnya, ya, itu namanya berkah. Kemudian berikutnya, memohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang memiliki tanda-tanda orang yang bahagia, yaitu diberi nikmat dia bersyukur, diuji dengan musibah dia bersabar, dan ketika jatuh dia segera bertobat. Ya. Dan kata para ulama, semua manusia, entah dia kiai, entah dia ustadz, entah dia orang biasa, akan mengalami 3 siklus semuanya. Kalau nggak dikasih nikmat, ya dikasih musibah. Kalau nggak dikasih musibah, ya pasti jatuh dalam dosa. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap sekian tahun, kita akan mengalami 3 siklus tadi. Kalau nggak dikasih nikmat, gantian dikasih musibah. Atau kita jatuh dalam dosa. Yang membedakan kadar masing-masing orang. Dosa satu dengan yang lain berbeda, musibah satu dengan yang lain berbeda. Demikian juga nikmat yang diterima oleh seorang dengan yang lain berbeda. Itu tergantung dari tingkat keimanannya. Adapun Rasulullah SAW, beliau hanya mengalami 2 siklus saja, yaitu beliau mendapatkan nikmat atau beliau diuji oleh Allah. Beliau tidak pernah melakukan dosa. Jadi Rasulullah hanya mengalami 2 siklus, diberi nikmat atau diuji. Beda dengan kita. Kalau kita 3 siklus, dikasih nikmat, diuji, atau jatuh dalam dosa. Di dalam beraisyah, doa ini boleh digunakan untuk diri sendiri, seperti tadi ucapan saya, as'alullahal karim rabbal arsyil azim, ya, an yatawallani, boleh diganti kaknya, diganti ni. Kemudian wa an yaj'alani, diganti ni semua, ya. Wa an yaj'alani mubarakan aynama kuntu. Nah, itu kalau untuk diri sendiri. Wa an yaj'alani mimman idza utitu syakartu wa idza ubtulitu sabartu wa idza adnabtu istaghfartu. Itu kalau sendiri. Kalau untuk keluarga gimana? An yatawallana, diganti. Wa an yaj'alana, diganti. Aynama kunna, diganti. Mubarakan boleh diganti mubarikina, boleh, ya. Kemudian idza uktina syakarna, idza ubtulina sabarna, idza adnabna istaghfarna. Itu kalau untuk keluarga. Misalnya kita diminta untuk berdoa, gunakan doa ini sangat bagus sekali, ya.
Kemudian mukadimah yang berikutnya, mukadimah kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millatu Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu dalam ketaatan. Sesungguhnya agama tauhid itu agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu apa? Mengajak beribadah kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada campuran kepada yang lain. Nah, itu terjemahnya ya. Dalilnya apa dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Entry point dari mukadimah yang kedua ini apa kira-kira? Ya, saya simpulkan. Jadi, ruh gerakan Aisyah itu ruh gerakan Islam berkemajuan. Ya. Jadi, agar umat manusia itu kembali kepada agama tauhid. Jadi, semua aktivitas kita dalam beraisyah itu harus murni karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pujian, bukan karena ingin mencari keuntungan dunia, bukan. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu harus karena Allah, baik berhubungan dengan Allah ataupun dengan manusia secara umum. Nah, ini mukadimah yang kedua. Supaya tidak bosan, mungkin kita sambil dialog boleh. Kalau ada yang sambil jalan, sambil bertanya boleh. Supaya kita tidak ngantuk ya, karena ini jam siang, ini jam ngantuk. Ya. Baik ibu-ibu. Ada tidak dari apa yang saya sampaikan tadi? Gak apa-apa. Jadi sambil bertanya ya Pak? Boleh, boleh silakan. Ya, jadi untuk menyelingi Supaya nggak ngantuk. ya, Boleh silakan. bisa bertanya. Silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Silakan Bu, ada yang mau tanya? Terkait materi ya. Kalau di luar materi nanti setelah selesai. Terkait materi dulu. Mungkin masih malu-malu Pak. Oh gitu ya. Mungkin Baik. saya akan bikin Boleh, tanya-tanya. boleh silakan. Cuma apa saya kurang ngerti kali ya. Oke. Tadi kan Bapak bilang bahwa siklus kita sebagai manusia Mm-hmm. ini ada 3 ya. Ada 3 betul. Nah, cobaan, Betul, musibah. musibah, Nikmat. terus nikmat dan dosa. Kalau yang dosa itu artinya berarti orang itu kan tidak sadar Pak bahwa dia itu diuji dengan dosa. Yang tadinya umpamanya lurus-lurus aja, ya. Tapi tahu-tahu melenceng, tadinya rajin sholat, sekarang umpamanya istilahnya udah jauh dari sholat, itu kan berarti dia berdosa. Tapi orang yang bersangkutan tuh tidak sadar kalau itu ujian. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, bagaimana menyadarkan orang yang demikian itu bahwa itu termasuk ujian? Sebenarnya dosa itu akan disadari atau tidak tergantung kadar keilmuan seseorang. Boleh jadi orang itu meninggalkan sholat karena dia tidak tahu kalau meninggalkan sholat itu berdosa. Bisa jadi. Tapi orang itu ngerti Pak, ngerti, orang berpengetahuan. Kalau dia memang awalnya orang yang alim, lalu kemudian dia meninggalkan sholat, maka dia sedang diistidrojkan oleh Allah SWT. Istidroj namanya. Istidroj itu apa? Melakukan dosa, lalu kemudian hukumannya ditunda, hukumannya dirapel nanti. Itu namanya istidroj. Ya, makanya kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Ada satu kitab lagi yang bagus, Sarhu salah satu usul. Di situ disebutkan bahwa karena kita tahu bahwa kita ini semuanya punya peluang untuk melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa menengah ataupun dosa besar. Ya. Nah, kita sebagai seseorang manusia sudah diingatkan oleh Al-Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi suratal al-asri lakafathum."
Seandainya Allah tidak menurunkan surat di Al-Quran, ada berapa surat? 114 surat. Jadi kita dikirimi oleh Allah 114 email, ya, 114 surat, ya. Ada surat Wal Asri. Seandainya Allah tidak menurunkan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas, cukup surat Wal Asri saja, kata Imam Syafi'i, itu sebenarnya sudah cukup untuk memberikan motivasi agar orang itu berusaha menghindari dosa. Di situ ada kalimat wa tawassaw bil haqqi. Saling berwasiatlah kalian sesama manusia untuk berada di atas al-haq, untuk menjauhi dosa. Jadi kita sebagai temannya wajib untuk menasihati, sebatas itu saja, dan mendoakan, ya. Adapun hidayah serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah ke dalam hati manusia. Kita hanya bisa memberikan hidayah irsyad, hidayah berupa ilmu atau pengajaran, itu aja, udah. Ya. Jadi tidak perlu uring-uringan lah. Tidak perlu. Yang penting Kita bersedih, ya tentu kita bersedih. Itu saudara kita, ya kan? Jangankan kita, Rasulullah aja menangis, nggak kuat, menangis beliau. Ketika pamannya yang menolong beliau mati-matian, ternyata tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi kita yang lebih lemah dari Rasulullah. Tentu kita pun merasa miris, merasa sedih, merasa gundah gulana kalau ada teman kita sampai meninggalkan sholat, ya. Itu wajar manusiawi. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi yang nanya? Ada lagi Bu? Boleh, silakan. Ini yang masalah alhamdulillah itu. Oh, baik, silakan. Jadi pernah dari lembaga dakwah pusat ya, Iya. yang datang itu. Iya. Kebetulan yang ngasih sambutan mengucapkan ini. Iya. Konten dia bilang ini, nah ini bukan orang Muhammadiyah. Iya. Jadi kebetulan Idah tuh lagi ngapal ini Pak, baru gak kena apal lah bukan lagi katanya gitu kan Pak. Nah berarti kan di antara kita sendiri Betul. bukan berarti belum paham tentang ini. Iya. Gitu. Bukan berarti ini sih artinya boleh dibaca, boleh. Iya, Tapi betul. begitu kita ada yang membaca di kalangan kita pada waktu itu kita pengajian di arah Sungai Bawang. Iya. Nah, kok jadi langsung diklaim seperti itu kan? Iya. Gitu kan? Nah, jadi seperti kita orang awamnya Betul. kan? Bukan. Nah. Maunya kita kan ini nih benar-benar sholat, gitu. Pertanyaannya? Milik siapa saja. Pertanyaannya apa, Bu? Jadi pemahaman itu ya perlu Jadi perlu ada diimam- pemahaman di- gitu kan. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan. Masyarakat kan dia di Mungkin Pertanyaannya apa kira-kira tadi? Mungkin kata-kata ini Pak, doa ini perlu di Masyarakat Sosialisasi. sosialisasikan. Ya. sosialisasikan. Baik. Ini Terima kan kasih. artinya luar biasa gitu kan. Ya. Jadi inilah kecerdasan PDM Kota Pontianak. PDM Kota Pontianak meminta saya untuk mengisi kajian Sirah Nabawiyah di Masjid Muhammadiyah Al-Furqan, yaitu dengan membacakan kitab usulan dari PDM, yaitu Ar-Rahiq Al-Maktum, ini kita karya Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah sudah saya bacakan. Rekamannya insya Allah masih ada, nanti saya share ya tentang penjelasan Innalhamdulillah. Nah, itulah kehebatan PDM memilih kitab, dan saya diminta untuk membacakan kitab itu di setiap Senin ba'da maghrib sampai Isya. Dan penjelasan itu alhamdulillah sudah dijelaskan. Banyak kaum muslimin yang belum tahu. Sengaja memang PDM itu menyuruh saya membacakan kitab itu supaya sampai kepada warga Muhammadiyah, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibunya, supaya tidak asing lagi. Karena sunnah Nabi itu kalau tidak diamalkan akan menjadi asing, Suatu saat jilbab itu akan menjadi asing, ibu-ibu sekalian. Orang yang berjilbab dianggap aneh nanti. Karena pada umumnya di zaman itu wanita membuka aurat. Nanti di akhir zaman para perempuan itu berlomba-lomba membuka aurat. Yang berjilbab bisa dihitung dengan jari. Sampai menjelang hari kiamat gak ada lagi orang yang berjilbab. Gak ada lagi orang yang mengamalkan Al-Quran.
karena jilbab bagian dari perintah Al-Quran. Saat itulah Allah mengirim angin yang sangat dingin yang bisa menyebabkan kematian. Orang-orang yang bertauhid mati semuanya, tinggal orang-orang kafir, para wanita kafir yang membuka aurat, mereka lah yang menyaksikan terjadinya benturan bumi dan matahari. Kita enggak lah ya. Kita enggak. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Termasuk yang mati Gitu ya. duluan. Jadi ini mungkin yang ketiga kali saya menyampaikan ya. Di Iyalah. Al-Furqan sekali, di dalam Hasan sekali, di sini sekali ya, penjelasan tentang innal hamdalillah. Karena memang banyak belum tahu, justru itulah tugas Aisyah men-sharing penjelasan innal hamdalillah itu adalah ucapan dari Nabi Muhammad. Persyarikatan Muhammadiyah mendorong warganya untuk menerima semua hadis Nabi yang makbulah. Apa yang makbulah? Sahih dan hasan. Riwayat tentang innal hamdalillah itu riwayatnya sahih, maka wajib untuk diterima dan diamalkan supaya nanti tidak akan asing lagi, gitu ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau di Muhammadiyah itu Pak ciri khasnya yang alhamdulillahillazi arsala rasulahu. Itu juga ayat, itu bagus juga. Itu ayat Al-Quran. Tapi itu ciri Muhammadiyah ya Pak. Ciri Muhammadiyah. Gak apa-apa. Kan dari Al-Quran. Iya. Berarti betul. Betul. Ya. Cuman kan sunnah itu pilihannya banyak ya. Nah, kita bisa mulai dengan mukadimah dari Al-Quran. Kita bisa mulai dengan ucapan Nabi. Itu pilihan saja. Ya. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Atau kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Ya, silakan. Baik. Mukadimah yang ketiga. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharati. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharati. Terjemahnya, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda semuanya untuk beribadah kepadanya saja, maka ketahuilah ibadah itu tidak bisa disebut ibadah jika tanpa tauhid. Seperti sholat, tidak bisa disebut sholat kecuali dengan berwudu dulu. Kita sholat 1000 rakaat tanpa wudu, sholatnya dianggap batal, tidak sah. Maka jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka ibadahnya rusak semuanya. Seperti hadas membatalkan wudu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rahimakumullah, karena perempuan adalah bapak juga, rahimakumullah. Entry point dari mukadimah yang ketiga ini, ruh ilmu yang pertama dan paling utama sebelum ruh ilmu yang lainnya dari gerakan Beraisyah ini adalah gerakan mempelajari tauhid sesuai Al-Quran dan Al-Hadis Al-Makbulah, Sahih dan Hasan. Guru terbaik kita di Persyarikatan, Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah, Allahu yarhamhuma, selalu kembali kepada para ulama dalam mengajarkan tauhid. Beliau berdua tidak ngarang-ngarang sendiri. Dan di antara buku-buku yang dijadikan rujukan oleh kiai kita, Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala, dan istri beliau, itu adalah karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita ingin belajar tauhid, ambillah dari sumber yang diambil oleh Kiai Ahmad Dahlan. Beliau belajar ke Mekah, ke Saudi Arabia, ke Madinah, berguru dengan para ulama, mengambil ilmu dari karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian selanjutnya mukadimah yang terakhir, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nari arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika la'allahu an yukhallisaka min hadhihi sabakati
wa hiya asyirku billahi alladzi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Ketika kita sudah mengetahui bahwa syirik itu jika mencampuri ibadah, maka ibadahnya menjadi rusak. Dan jika tidak bertobat, pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi sholat kita, puasa kita, ngaji kita, zikir kita, sholawat kita, infak kita, kalau bercampur dengan syirik akbar, lalu kemudian mati tidak bertobat, ludes semuanya, ya sia-sia semuanya. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah, tujuannya adalah mengajak manusia supaya tidak kekal di dalam neraka. Syukur-syukur jangan sampai mampir ke neraka. Itu ya, syukur-syukur jangan sampai mampir ke neraka. Itu tujuan utamanya. Adapun rumah sakit, sekolah itu sarana saja. Sarana untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada manusia. Ada orang sakit masuk PKU Muhammadiyah, ketika dia sakit dikasih nasihat, ada ustadznya datang, dikasih nasihat, dikasih motivasi, dikasih doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada orang melahirkan, anaknya mau lahir, cara doanya gimana? Ada ustadz datang, Ustadz Muhammadiyah ngajarkan doa ketika bayi lahir. Demikian juga di sekolah-sekolah disampaikan pelajaran tauhid dari jenjang TK, TK ABA sampai dengan universitas. Terserah orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan dengan hikmah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan. Gitu ya. Dengan demikian berarti yang paling penting untuk dipelajari setelah tauhid yaitu syirik. Kita harus tahu. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari jebakan yang sangat berbahaya yaitu syirik. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memaafkan dosa syirik akbar apabila kita mati belum bertobat. Allah tidak akan maafkan. Dan Allah akan memaafkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalnya kita pernah berbuat dosa, nggak sempat taubat, keburu mati, itu ada dua kemungkinan. Bisa diampuni oleh Allah karena kita memiliki amal yang hebat, misalnya kita berbakti kepada orang tua. Atau kita disiksa dulu, dibakar dulu di neraka. Setelah itu bersih, baru keluar dan diizinkan masuk surga. Adapun kotoran syirik, ketika orang belum sempat bertobat, dia pernah ke dukun misalnya, kebiasaan dia suka ke dukun atau suka meminta syafaat kepada mayat, lalu mati belum bertobat, kotoran itu tidak akan pernah bisa dibersihkan oleh api sekalipun, sehingga dia tidak layak keluar dari neraka. Dalilnya ada surat An-Nisa ayat 116. Sesaat lagi kita akan mempelajari 4 formulasi tauhid dalam gerakan beraisyah yang Allah sebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Gerakan aisyah tujuannya adalah membebaskan umat manusia dari hidup berkemunduran, keterbelakangan spiritual, mengajak umat manusia kembali kepada Islam berkemajuan, yaitu meninggalkan syirik, penghancur amal, mempelajarinya dan mengajarkannya. Berarti nanti ada bab anwa'us syirki, jenis-jenis kesyirikan. Butuh waktu lagi, butuh acara lagi. Ya. Formulasi ruh tauhid dan syirik itu ada dalam Al-Quran. Formulasi yang pertama, Al-Qaidatul Ula, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiruna bi anna Allah ta'ala wal khaliqu al-mudabbir. Saya bacakan terjemahnya saja biar cepat. Formulasi pertama, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, yaitu orang-orang musyrik Mekah dan sekitarnya, mereka itu mengakui Allah itu pencipta dan pengatur alam semesta. Tetapi pengakuannya tidak menjadikan mereka muslim. Apa dalilnya?
Surat Yunus ayat 31. Rasulullah bertanya kepada orang-orang musyrik Makkah, wahai musyrik Makkah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Yang ngasih minum, yang ngasih makan dari langit dan bumi. Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang mengeluarkan, siapa yang menghidupkan, dan siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur segala urusan? Ternyata orang-orang musyrik tidak menjawab dewa, Yesus, atau Sidarto. Enggak. Jawabannya Allah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak bertauhid? Kan sudah tahu yang menciptakanmu Allah. Kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Entry point dari formulasi yang pertama ini ada 4. Yang pertama, syarat seseorang itu disebut muslim atau muslimah versi Allah dan Rasulnya, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Jadi siapapun yang hanya mengaku Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya, yang menghidupkan dan mematikan, itu belum cukup dikatakan sebagai muslim atau muslimah kalau dia belum berhenti dari melakukan kesyirikan. Jadi di zaman Rasulullah tidak akan mengakui seseorang yang sholat menghadap Ka'bah, seseorang yang menutup aurat, seseorang yang bersedekah, seseorang yang haji dan umroh, kalau dia masih mendatangi makam Lata dan meyakini makam Lata itu keramat, Rasulullah tidak menganggap dia muslim. Dan yang bersangkutan pun memang sadar, nggak mau mengucapkan syahadat. Karena mengucapkan syahadat itu seperti sumpah. Sumpah saya tidak akan lagi mengkeramatkan kuburan, tidak akan lagi meminta jasa dukun dan seterusnya. Jadi syaratnya seseorang itu dikatakan muslim kalau dia berhenti dari melakukan kesyirikan. Kalau belum, walaupun dia secara lahiriahnya berjilbab, berjubah, berjenggot, celana cingkrang, pakai peci, sarungan, kalau dia masih melakukan kesyirikan, belum dikatakan muslim. Gitu ya. Walaupun KTP-nya Islam, ya kita ajari dia. Barangkali dia orang yang bodoh, jangan kita kafirkan, nggak boleh. Ajari dia. Kalau memang dia bodoh, tugas kita bukan memvonis, tapi mengajari dia. Ya, tugas memvonis itu tugasnya hakim. Ya. Yang kedua, ruh gerakan Aisyah adalah gerakan muslimah yang mengajak umat untuk menjadi muslim dan muslimah yang sebenarnya. Dimulai dari keluarganya, komunitasnya, persyarikatannya, masyarakatnya, bukan sebatas ritual dan pakaian tanpa identitas yang sebenarnya. Jadi identitas yang sebenarnya itu adalah tauhid dan meninggalkan syirik. Ya. Jadi kalau ada orang yang ahli ibadah di zaman Nabi, kalau dia belum meninggalkan kesyirikan, maka Rasulullah tidak mau menyebutnya muslim. Tidak mau. Ya. Kemudian entry point yang ketiga, Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrik itu dengan ilmu. Jadi yang diperangi itu bukan fisiknya, bukan jasadnya. Yang diperangi itu adalah kebodohannya. Memerangi dengan ilmu, ya, agar kembali kepada tauhid. Memerangi dengan ilmu supaya hilang syiriknya. Jadi kata memerangi ini memiliki makna kesungguhan yang lebih dalam dari sekedar memberitahu. Kalau memberitahu itu kan ala kadarnya. Tapi kalau memerangi itu kan sungguh-sungguh. Gimana caranya supaya orang ini tidak bodoh lagi? Dikasih hadiah, dirayu, diajak, dibaik-baikin, gitu ya. Nah itu diperangi dengan ilmu. Itu maksudnya, ya. Adapun perang secara fisik itu kalau terdesak saja. Kalau kaum muslimin akan dizolimi dengan senjata, ya kita lawan dengan senjata. Jadi Islam itu lebih mendahulukan ilmu daripada perang. Dan justru dengan ilmu banyak orang yang lebih banyak dan lebih mudah masuk ke dalam Islam. Ya. Rasulullah SAW berdakwah kepada tauhid, memperingatkan umat dari syirik itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah, materi pengajiannya campur
terkadang fikih, terkadang akhlak, terkadang muamalah. Ya. 13 tahun di Mekah, setiap hari, setiap malam pengajian Nabi itu isinya menyadarkan manusia untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Itu aja 13 tahun. Belum ada sholat berjamaah, belum ada adzan di Mekah waktu itu. Adzan mulai, sholat berjamaah mulai itu di Madinah. Baru setelah Rasulullah membuka kota Mekah, adzan dikumandangkan di seluruh tempat-tempat yang dikuasai kaum muslimin. Kemudian entry point yang keempat, gerakan Aisyah adalah gerakan menebarkan kasih sayang, menjadikan manusia menjadi cerdas spiritualnya, cerdas bertauhid, cerdas menjauhi syirik. Ya. Sebelum masuk ke formulasi yang kedua, obat untuk ngantuk, mungkin ada yang bertanya. Ada Bu, silakan. Dan silakan. Baik, silakan. Boleh, silakan. Ya. Mulai Bu, saya kurang jelas. Syirik adalah kalau salah saya salah bisa dijelaskan. Pengertian syirik itu mempercayai kekuatan selain Allah gitu ya. mempercayai kekuatan selain Allah. Baik. Baik. Kalau seandainya masalah ini, saya ini berbuat itu bagiannya sembuh kok. Berarti Ya. dengan ini sembuh saya gitu. Baik. Saya berobat di dokter ini dengan obat sembuh gitu. Baik. Apakah itu juga termasuk kategori syirik? Baik. Pertanyaan itu ada di formulasi yang kedua dan ketiga. Ada. Ya. Mau saya langsung jawab atau saya bacakan nanti? Bacakan ya. Baik. Jadi saya singkat saja. Pengertian syirik itu adalah sorful ibadati li ghairillahi. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik namanya. Ya. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu pengertian syirik yang paling pendek dan insya Allah mudah diingat. Memberikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sarful ibadati li ghairillahi. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Tapi ibadah Obat di ngantuk? situ kan luas kan Pak? Nah itulah perlunya kita belajar. Ta'riful ibadati, apa itu pengertian ibadah? Nah, butuh kitab lagi itu, butuh jadwal lagi nih. Kalau pertanyaan Ibu tadi, kalau ke dokter ini yang sembuh, Iya. kalau Itu termasuk syirik atau apakah tidak? termasuk syirik Iya. atau tidak? Kalau misalnya kita meyakini dokter itu sebatas perantara, itu bukan syirik. Itu asbab kauniyah, Ikhtiar ya. ikhtiar, sebab yang bisa dipelajari. Ya. Adapun meyakini dokter itu yang menyembuhkan, itu baru syirik. Ya. Jadi kita meminta kesembuhan. Meminta kesembuhan termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau kita meyakini dokter itu yang memberikan kesembuhan, syirik. Makanya kata yang paling singkat adalah syirik itu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada dokter, syirik. Minta kesembuhan kepada Allah, dokter itu hanya sekedar perantara yang memang diperbolehkan oleh syariat. Rasulullah pernah menyewa seorang dokter yang beragama Nasrani. Boleh. Karena ilmu kedokteran itu bisa dipelajari. Tinggal otaknya mampu atau tidak, itu aja. Sama duitnya mampu atau tidak. Cuma itu aja. Untuk mempertegas ya Pak ya. Iya. Jadi dokter yang biasanya ada terkenal mujarab itu Iya. karena kepintarannya ya kan Pak menganalisa. Mungkin jadi itu diyakini orang itu sangat mujarab untuk Iya. nah, itu mungkin gitu ya Pak ya. Ketelitian dokter itu memang berbeda-beda. Saya dulu pernah memeriksakan istri saya. 3 dokter itu analisisnya beda-beda. Beda-beda. Iya. 2 mengatakan ke kanan, 1 mengatakan ke kiri. Ya udah saya percaya yang 2. Yang 2 mengatakan ke kanan. Saya ambil yang 2 dokter itu. Ternyata analisanya benar. Tidak perlu dioperasi. Itu ya. Kan ketika orang mau operasi itu kan tanya dokter, bukan hanya 1 dokter. Dia tanya kalau perlu lebih dari 3 dokter. Karena analisis dokter itu berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Pengalamannya berbeda-beda. Ya, jadi itu bukan syirik ya. Jadi tegasnya mungkin
dokter tuh mengobati, tapi yang menyembuhkan tuh Allah. Allah, iya betul. Makanya ketika kita mengucapkan, libatkanlah kata-kata Allah, jangan malu-malu. Semoga dokter itu menjadi perantara Allah memberikan kesembuhan, sehingga lisan kita terbebas dari syirik. Itu yang paling aman. Jangan malu menyebut nama Allah, gitu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dicontohkan dalam kitab Syarhu Usuli Sunnah, termasuk kesyirikan ketika kita misalnya mengucapkan, coba kalau nggak ada kamu tadi ke rumah saya, pasti rumah saya sudah kecolongan. Itu termasuk syirik itu. Seharusnya dia mengucapkan seperti ini, coba kalau Allah tidak menggerakkan kamu ke rumah saya, pasti rumah saya kecolongan. Nah, itu benar. Jadi selalu melibatkan nama Allah. Nah, itu seperti itu ya. Coba tadi kalau nggak ada ayam berkeok-keok, wah maling itu mesti masuk rumah saya karena ada ayam itu keok-keok, malingnya ketakutan, dikira ada orangnya, nggak jadi masuk. Padahal bukan ayam, Allah yang menggerakkan ayam itu, teriak-teriak. Nah gitu. Kalau mereka tidak sadar Pak, mengucapkan seperti itu, itu. apakah itu termasuk syirik jali atau khafi? Ketika kita nggak sadar, memang karena di luar batas kemampuan kita, insya Allah dimaafkan Jali dengan khafi. khafi, ya, dengan catatan kita bukan termasuk orang yang malas menuntut ilmu. Itu masalahnya. Jadi orang yang malas menuntut ilmu itu tidak dimaafkan, tidak dijadikan alasan. Beda dengan orang yang rajin menuntut ilmu, misalnya dia melakukan kesyirikan tanpa sadar, dan dia termasuk orang yang rajin menuntut ilmu, dia akan diberikan uzur, akan diberikan pemakluman. Karena keterbatasan hafalan, keterbatasan daya ingat, ya kan? Masing-masing beda-beda ya. Sehingga ada doanya dari Rasulullah SAW, berdoa dari perbuatan syirik yang disadari maupun yang tidak disadari. Saya lupa redaksinya, nanti kalau ada yang pesan saya kirim redaksinya. Pesan ya? Baik, nanti saya kirim ke panitia. Doa berlindung dari kesyirikan yang disadari maupun yang tidak disadari. Tapi bukan hanya sekedar doa, harus diikhtiari dengan rajin menuntut ilmu. Ya, supaya di hadapan Allah kita punya alasan. Ya Allah, saya sudah berusaha rajin menuntut ilmu. Saya melakukan kesalahan bukan karena semata-mata karena kesalahan saya, karena kelemahan saya. Allah akan maafkan. Ada uzur ya Pak ya? Ada uzur. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan formulasi yang kedua. Al-qaidatus. Baik, silakan. Obat ngantuk ya. Jadi kalau ini kan kita sering dengar ya, penyakit ada yang penyakit medis, ada yang medis. Iya. Nah, kan kalau kita berobat kan pada ahlinya gitu. Betul, betul. Kalau non medis kan biasanya mereka itu ya harinya ke dukun gitu. Nah itu gimana itu Pak? Ya jelas ya, kalau penyakit non medis larinya ke dukun berarti dia belum paham tentang tauhid. Ya, orang yang paham tentang tauhid nggak mungkin dia datang ke dukun. Dia bahkan bisa berusaha mengobati dirinya sendiri dengan ayat-ayat syariah, dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Atau dia minta orang lain untuk meruqyah. Tetapi itu ada bonus yang hilang kalau minta ruqyah itu. Kalau bisa samping kanannya atau samping kirinya keluarganya yang inisiatif supaya tidak kehilangan bonus. Orang yang tidak minta diruqyah itu pertanda tawakalnya 100% kepada Allah. Dia baca Al-Fatihah sambil diusap-usapkan. Dia baca surat Al-Baqarah sambil diusap-usapkan. Baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau ayat Al-Qur'an yang lain sambil dibacakan sambil diusap-usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Berarti dia tawakalnya 100% kepada Allah. Orang yang seperti ini tidak akan kehilangan bonus. Apa bonusnya? Ada yang tahu? Masuk surga tanpa diperiksa. Masuk surga tanpa dirazia. Kita kalau bawa motor nggak bawa SIM, ada polisi bergegar kan, mau dirazia itu. Demikian juga ketika kita dihisab oleh Allah, lebih dari itu bergegarnya, dirazia. Semua kesalahan kita akan dicek. Nah, di antara bonus orang yang tidak minta diruqyah, dia bertawakal kepada Allah, membaca ayat yang dia hafal, minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, aku membaca Al-Fatihah ini agar engkau menyembuhkanku, boleh.
berarti dia 100% tawakalnya kepada Allah. Gitu ya. Mengatasi sendiri ya Pak. Ya, mengobati sendiri dengan membaca ayat yang dia hafal. Ya, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ayat-ayat yang itu bisa ngobati gitu ada. Pada umumnya semua ayat Al-Quran itu bisa. Pada umumnya semuanya bisa. Adapun berdasarkan dalil ayat-ayat tertentu itu keutamaan saja, afdoliyah saja. Ya. Jadi seluruh Al-Quran itu pada umumnya bisa digunakan sebagai sarana untuk mengobati penyakit non medis. Jadi baca dulu. Boleh ayat kursi, surat Al-Baqarah, atau ibu baca Al-Quran aja lah, mana yang mampu. Itu sudah cukup untuk mengobati penyakit non medis atas izin Allah. Ya. Ada lagi? Baik, laris juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih Pak, Iya. masalah sirik. Kebanyakan tradisi kita di Kalimantan ini kan banyak adat tuh Pak. Iya. Moyang. Kadang tuh ada yang bertentangan dengan agama, tapi yang anak cucu harus mengikuti. Iya. Jadi saya kadang tuh tidak mengikuti aturan itu. Apakah saya mempengaruhi keturunan saya gitu Pak? Itu saja Pak. Ya. Kalau kita sudah yakin tradisi itu bertentangan dengan agama Islam, harus mencari 1001 alasan untuk tidak mewariskan kepada keturunan kita. Tidak mengajarkan, kalau perlu memberitahu kalau itu salah. Kita putuskan mulai detik ini, anak dan cucu kita jangan mengikuti leluhur kita. Tapi kalau tradisi itu tidak bertentangan, maka boleh dilanjutkan. Yang tidak bertentangan banyak sekali, ya, arisan kan nggak bertentangan itu, ya kan, arisan keluarga, bikin nasi tumpeng, makan bareng-bareng, nggak ada masalah, nggak ada kesyirikan, ya. Nah, yang selama tidak mengandung kesyirikan, maka selama itu positif, tidak melanggar syariat, diwariskan boleh sebagai kearifan lokal. Ya. Baik. Seperti sesajen gitu. Maka itu termasuk sirik Pak. Jelas itu. Kalau diperuntukkan kepada bangsa jin, ya, diperuntukkan kepada selain Allah, itu syirik akbar. Ya, tidak boleh diwariskan. Dan memang sebagaimana tadi saya sebutkan, kita ini akan mengalami 3 siklus. Setelah kita mengetahui ilmu tentang tauhid dan syirik, pasti kita akan diuji oleh Allah. Akan diuji oleh suami kita yang masih jahil, diuji oleh saudara kita yang masih bodoh, diuji oleh tetangga kita yang jahil. Pasti itu. Kalau nggak mau diuji, nggak usah ngaji tauhid. Jadi temannya setan saja. Kita akan diuji. Tapi kalau kita ngaji tauhid, kita memperbaiki diri dan mendakwahkan kepada orang lain, pasti kita akan diuji. Semua manusia diuji, termasuk Nabi Muhammad SAW juga diuji. Ada lagi yang banyak? Baik, kalau tidak ada, saya bacakan formulasi yang kedua. Ngomong sampai jam berapa ini? Ada batasan waktunya nggak Pak Niti? Asar. Ini sudah 1 jam ya? Udah asar ke Pak? Belum ya? Baik. Formulasi yang kedua, al-qaidatu asaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wa syafa'ati. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina takhadu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan seterusnya, saya bacakan terjemahnya saja supaya ringkas, bisa dibaca sendiri nanti. Formulasi yang kedua, sesungguhnya orang-orang kafir beralasan, kami berdoa dan menghadapkan diri kepada orang-orang soleh yang telah mati dengan tujuan berharap kurbah dan syafaat. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka, orang-orang soleh yang telah mati, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata Allah, sungguh Allah akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar, yang sangat kafir.
Kemudian surat Yunus ayat 18, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Jadi ada orang yang datang ke kuburan orang soleh tertentu, lalu dia meminta, wahai kiai, wahai wali, wahai syekh, tolong mendekatkan saya kepada Allah. Ini dikatakan oleh Allah sebagai ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Ada 3 kata, menyembah selain Allah. Satu kata namanya apa? Menyembah selain Allah. Musyrik. Iya kan? Musyrik. Yang mengatakan siapa? Bukan ustaz yang mengatakan, bukan Pak Kiai. Yang mengatakan Allah sendiri. Tadi dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, mereka menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Dan Yunus ayat 18, ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Dengan singkat kata, mereka itu adalah orang yang musyrik, yang mengaku-ngaku mayat orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat kepada dirinya. Ya Pak Kiai, tolong berikan syafaat saya. Itu musyrik itu. Yang mengatakan musyrik Allah sendiri, bukan saya. Dengan jelas Allah mengatakan ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Saya lanjutkan ya. Wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fasyafa'atu al-manfiyatu makanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqduru alaihi illallah. Terjemahnya dan seterusnya. Syafaat itu ada 2 jamaah sekalian. Syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak oleh Allah. Dan yang kedua, syafaat musbatah, syafaat yang diterima. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang dimintakan kepada selain Allah. Minta ke kiai, minta ke Nabi Muhammad. Ini syafaat yang ditolak. Meminta syafaat, meminta pertolongan sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah saja. Minta anak, minta rezeki kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, ini syafaat musyrik atau syafaat yang ditolak, manfiyah. Minta diampuni dosa, minta diselamatkan dari panasnya matahari di padang mahsyar, diselamatkan dari api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan dari musibah, diberikan rezeki, jodoh, keturunan, dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah yang mampu, dia mintanya kepada selain Allah, maka meminta syafaatnya ditolak. Dalil syafaat yang ditolak, Al-Baqarah 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan sebelum datangnya hari, yaitu hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, pertemanan, tidak ada lagi syafaat. Maksudnya adalah orang itu dulu waktu di dunia minta syafaatnya kepada mayat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat itu selama-lamanya. Ya. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang diterima, ada 4 syarat. Syafaat itu diterima ada 4 syarat. 4-empatnya harus dipenuhi. 1, mintanya kepada Allah. 2, yang menyalurkan syafaat adalah orang yang dimuliakan, orang soleh. Yang ketiga, yang meminta syafaat atau yang diberikan syafaat nanti, orang yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik. Yang keempat, ada izin dari Allah. Allah izinkan, kalau enggak bisa. Ya. Dalil syafaat yang diterima, Al-Baqarah 255. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, Rasulullah tidak langsung bisa memberikan syafaat kecuali beliau minta izin dulu kepada Allah. Itu Nabi Muhammad. Siapa Anda? Bukan Nabi. Gampang bener ngasih syafaat, ya kan?
Siapa Anda? Nabi Muhammad manusia yang paling tinggi derajatnya, Sayyidu Bani Adam, pemimpin umat manusia. Nabi Adam itu jadi bawahannya nanti di hari kiamat. Beliau minta izin dulu, gak langsung, minta izin dulu. Saya bacakan dalilnya. Di situ ada ya. Fayatuni fa'aqulu ana laha fa'astadinu ala rabbi fayu'danu li wa yulhimni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-ana fa ahmaduhu bitilkal mahamidi wa akhiru lahu sajidan, dan seterusnya. Rasulullah menceritakan di hadapan para sahabat, mereka nanti di hari kiamat mendatangi aku sehingga aku pun berkata, aku meminta izin kepada Allah, meminta izin untuk menyalurkan syafaat. Lalu aku diizinkan. Kemudian Allah mengilhamkan kepadaku puji-pujian yang kemudian aku pergunakan untuk memanjatkan pujian kepada Allah. Jika pujian-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafazkan pujian-pujian itu. Lalu aku tersungkur, Rasulullah sujud dalam keadaan yang memuji kepada Allah SWT. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad. Suara dari langit. Wa qul yusmalaka wasal tuqta wasfa tusaffa. Ya. Angkat kepalamu wahai Muhammad, katakanlah engkau akan didengarkan. Mintalah, engkau akan diberi. Mintalah keringanan, engkau akan diberikan keringanan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Tuhanku umatku umatku. Allah menjawab, ya, intolik fa ahrij minha man kana fi qalbihi misqalu sya'iratin minal iman. Berangkatlah kamu, datangi umatmu. Siapa umatnya? Umat yang bertauhid. Kalau umat yang nggak bertauhid nggak didatangi. Umat yang meninggal wafat dalam keadaan tidak membawa syirik atau sudah bertobat dari syirik. Keluarkan mereka dari api neraka yang di dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji gandum. Dari orang yang dosanya banyak sekali, dia masih dipenjara di dalam neraka, tetapi dia membawa dosa selain syirik, maka Rasulullah akan memberikan syafaat untuk dikeluarkan dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6956. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ada orang yang masuk surga tapi di emperannya amalannya sedikit, lalu diberikan syafaat oleh Rasulullah masuk ke surga yang lebih tinggi. Ya. Entry point formulasi yang kedua ini, yang pertama, mengkeramatkan kuburan orang soleh, entah itu nabi, rasul, sahabat, wali, ulama, kiai, dalam rangka berharap kurbah. Apa itu kurbah? Ya, meminta mayat tersebut mendekatkan diri si peminta kepada Allah. Nah, ini syirik. Ya. Yang kedua, meminta syafaat kepada mayat, ini hukumnya syirik akbar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Entry point yang kedua, ruh gerakan Aisyah adalah gerakan membagikan ilmu, men-share ilmu tentang dua jenis syafaat ini. Harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada masyarakat, supaya mereka bisa memilih syafaat musbatah, syafaat yang diterima, dan meninggalkan syafaat apa namanya? Manfiyah, dengan mengajarkan, mengedukasi, ya, dengan bermartabat, dengan hikmah, bukan dengan paksaan, ya. Karena banyak kaum muslimin sampai sekarang Islamnya belum berkemajuan, masih banyak terkena kotoran kesyirikan. Entry point yang ketiga, mendatangi kuburan dalam rangka mendoakannya. Orang yang mati tersebut adalah muslim, maka ini amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, boleh mendatangi makam dengan tujuan mendoakannya. Ya, di antaranya adalah Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, ya,
wa inna insyaallah bikum lahikuna as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini juga boleh dihafal ya. Hadis riwayat Muslim nomor 975. Mendoakan orang yang dikubur boleh, sunnah ya. Dan saya pernah jamaah sekalian, pernah saya uji coba, saya ngerekam gitu ya, tanpa sepengetahuan yang direkam. Saya datang ke suatu makam yang dikeramatkan tahun 2014. Saya bertanya kepada seorang bapak-bapak, Pak, ngapain Bapak jauh-jauh dari kampung ke kuburan ini? Jawabannya sama dengan yang di kitab ini. Saya merasa iman saya sudah berkurang. Kalau ke makam ini, saya ibadah di sini, iman saya naik. Saya meyakini orang ini bukan orang sembarangan. Keramat kuburan ini, iman saya naik. Kuburan ini bisa mendekatkan saya kepada Allah. Sama jawabannya. Kemudian saya tanya lagi sama seorang ibu-ibu. Banyak ratusan yang datang. Makin malam makin ramai itu, terutama malam Jumat. Saya tanya sama seorang ibu-ibu, karena dia masih muda, saya panggil kakak. Kak, untuk apa datang ke sini? Masih ada cita-cita yang belum tercapai kan, gitu ya? Jangan gitulah Pak, katanya. Jangan boleh gitu. Bukan itu saya datang ke sini. Saya datang ke sini untuk meningkatkan keimanan. Ya. Saya meyakini pemilik kuburan ini adalah orang soleh. Saya akan minta syafaat kepadanya. Persis seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Yunus 18 dan Az-Zumar ayat yang ke-3. Terus gimana kalau kita sudah tahu ada syafaat yang dilarang, yang ditolak, ada syafaat yang diterima? Caranya gimana Ustaz kalau kita mau minta syafaat yang diterima? Ini caranya ada. Terserah mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris? Bahasa Melayu? Atau mau pakai bahasa Arab? Kalau pakai bahasa Arab bahasa Melayu lebih mudah. Ya. Terjemahnya nih saya bacakan. Kan sama bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Ya Allah, berikan syafaat untukku melalui nabimu. Ini boleh. Dan nggak perlu kita datang ke kuburan, nggak perlu kita datang ke Madinah, kuburan Nabi, nggak perlu. Cukup di sini saja. Ya Allah, berikan syafaatmu melalui nabimu. Ini ucapan yang benar karena mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nanti Allah izinkan setelah hari kiamat terjadi, Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah diizinkan, Nabi Muhammad akan menyalurkan kepada kita. Nah, sekarang yang cinta dengan bahasa Arab ada contohnya. Contohnya adalah Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkumpul dengan orang banyak boleh diganti Allahumma syafi' fina nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita di keluarga gitu, suruh doa meminta syafaat. Allahumma syafi' fina Muhammadan nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dilarang itu yang seperti ini, yang dilarang syafaat manpiyah. Ya Rasulullah, berikan syafaat untukku. Ini nggak boleh musyrik ini, nggak boleh seperti itu. Ya Rasulullah, tolong aku sedang sakit. Nggak boleh seperti ini. Ya Rasulullah, asfi'li. Ya Rasulullah, agisni. Ini nggak boleh. Tolonglah aku. Hadis riwayat Bukhari nomor 4441, Imam Muslim nomor 529. Sebelum melanjutkan, barangkali ada diskusi, silakan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanyakan tentang sekarang ini kan marak sekali Pak ya, kegiatan yang berkunjung atau seperti Wisata religi ya. Duit tak terhitung-hitung. Itu bagaimana Pak? Wisata itu baiknya ke tempat-tempat yang indah, pantai, taman. Ngapain ke kuburannya? Kalau mengingat kematian sebagaimana yang disunahkan Nabi, cukup datangi kuburan yang dekat dengan rumah kita, yang gratis. Ya, lewat makam-makam yang dekat rumah kita sambil mengingat kematian. Itu yang benar. Ya, justru wisata religi banyak disalahgunakan.
Kita itu kena prank ya, ibu sekalian, kena prank oleh orang-orang yang berbisnis ya, kena prank kita itu. Jangan mau lah ya. Kalau punya uang lebih mending umroh sekalian ya. Umroh sekalian jelas ya, umroh sekalian jelas. Ada lagi? Iya Pak. Baik, silakan. Ada hadis yang menyebutkan cuma teksnya, artinya bahwa Al-Quran itu menjadi syafi'ah. Ya. Nah, itu benar nggak? Iya, setiap amalan soleh itu akan menjadi syafaat. Ya. Bukankah Allah SWT menyebutkan di dalam ayatnya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada dosanya, maka kembalinya kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Al-Quran apabila kita baca itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kita amalkan amal soleh. Dan itu akan menjadi syafaat. Ya. Dan sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu khawiyah. Ya. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu khawiyah. Barang siapa yang kebaikannya sedikit, dosanya jauh lebih banyak. Dosanya 9.000, kebaikannya 1.000, ya, maka kembalinya neraka hawiyah. Jadi cuci dulu sampai bersih. Kalau sudah bersih baru masuk surga. Ya, gitu ya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Setiap amal soleh itu bisa memberikan syafaat. Biasa disebutkan lagi Pak ya, untuk mempertegas tuh, disebutkan lagi kebaikannya tuh, amal solehnya tuh, untuk minta sesuatu tuh. Itu namanya tawasul. Tawasul Ya. dengan ibadah sendiri. Tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan dan kita meyakini ibadah itu ibadah yang ikhlas. Misalnya kita sedang beribadah, tidak ada yang melihat, dan kita masih ingat betul ibadah itu, lalu kita menyebut ibadah itu sebagai perantara agar permintaan kita dikabulkan. Boleh itu. Ada dalilnya, ada. Ya, tawasul sebagaimana orang yang terjebak dalam gua yang keluar setelah menyebutkan amal solehnya. Boleh itu. Ada dalilnya. Ada lagi? Tawasul tuh. Ya, tawasul. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan menyebut nama dan asma Allah, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup yang mendoakan kita boleh. Jadi Ya. kalau yang udah meninggal, enggak. Arah. Jadi di situ tadi kan disebutkan ya. Ya, Walaupun dengan Nabi sendiri pun kita tidak boleh. tidak boleh. Allah yang melarangnya. Jadi makanya di Madinah itu dilarang dekat sekali. Ada ya. polisi khusus di situ. Dulu ada tempat Ya. ngintip-ngintip waktu zaman Ada dulu. Ya, polisi sekarang khusus. tidak ada lagi dah. nengok orang. Ah. Saya pernah itu ngerjain saja. Melangkah sedikit langsung dilarang. Mamuk, jangan. Ngetes saja. Oh, berarti betul itu. Takutnya orang itu berbuat syirik Bang. Ya. Ada yang foto makamnya Rasulullah langsung sudah dimatikan, sudah dihapus. Takut terjebak ke dalam kesyirikan. Jadi Pak Ustadz, Baik, silakan. ini kaitannya dengan orang yang ibadahnya luar biasa yang masih hidup berarti boleh. Sekarang kalau lagi fenomenanya pernah dengar Hubabah Anisa itu? Gimana? Hubabah Anisa yang umurnya 100 sekian tahun. Nah, gimana itu? Nah, jadi itu kan banyak yang orang datang ke tempat beliau minta didoakan. Kalau memang kita yakin betul orang itu berjalan di atas tauhid, orangnya orang yang laki atau perempuan yang soleha, boleh. Tolong doakan saya Bu, boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab meminta didoakan oleh Aid Al-Qarni, minta didoakan oleh Al-Abbas untuk dimintakan hujan, boleh. Ya. Demikian juga para sahabat yang minta didoakan agar bertetangga di surga. Minta, ya Rasulullah doakan saya supaya saya menjadi tetanggamu. Kemudian Rasulullah menjawab, bantu aku agar keinginanmu terwujud. Apa itu ya Rasul? Perbanyak sholat sunnah setelah sholat wajib. Seperti itu. Ya. Banyak sahabat yang meminta didoakan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Kalau duduk tuh dengan guru ngaji gitu. Ada lagi? Guru ngaji dulu. Oh, tidak ada, kita lanjutkan. Ya, sudah 1 jam lewat 24 menit. Masih ada 2 formulasi. Kita selesaikan ya. Ya.
Formulasi yang ketiga, al-qaidatus salisatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadati minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya dan seterusnya. Formulasi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah manusia di kota Mekah yang sesembahnya itu berbeda-beda. Sebagian ada yang nyembah malaikat, ya ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah batu. Kalau sekarang mungkin batu cincin, ya. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan musyrik Mekah itu nyembah patung saja, keliru. Karena Al-Quran menyebut semuanya tadi, ada semua dalilnya. Rasulullah SAW memerangi semuanya dengan ilmu tanpa membeda-bedakan. Mau dia penyembah patung, mau dia penyembah malaikat, penyembah nabi, penyembah pohon, matahari, bulan, sama saja diperangi. Diperangi dengan ilmu. Kalau melawan fisik baru dilawan dengan fisik. Entry point dari formulasi yang ketiga ini, yang pertama, orang musyrik itu diumpamakan seperti budak yang memiliki banyak majikan. Budak tapi majikannya banyak, ia kerepotan mengabdi kepada banyak majikan. Adapun orang yang bertauhid itu diumpamakan budak yang hanya memiliki satu majikan, dan dia tahu bagaimana cara mengabdi kepada majikannya, dan majikannya pun ridho. Ini perumpamaan orang musyrik dan orang yang bertauhid. Orang musyrik itu majikannya banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan seterusnya. Kalau orang yang bertauhid hanya Allah saja. Bisa dibuka di surat Az-Zumar ayat 29. Silakan nanti dicek. Kemudian yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat dan menyembah nabi. Silakan dibuka surat Al-Imran ayat 80. Ini sedang saya rekam, nanti bisa diulang kembali. Ada yang menyembah Nabi Isa dan ibunya, yaitu Maryam, surat Al-Maidah ayat 116. Ada orang yang menyembah orang soleh, ya, sembahnya campuran. Sebagian menyembah malaikat, sebagian menyembah Nabi Isa, sebagian menyembah orang soleh. Al-Isra ayat 57. Ada orang yang menyembah kuburan orang soleh, yaitu Manat. Kemudian pohon namanya Uzza dan batu, ya, bisa dicek di surat An-Najm ayat 19 dan 20. Kemudian ada juga yang menyembah pohon, nama pohonnya Zatu Anwar. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2180 dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Ada yang menyembah matahari dan bulan. Di Jepang itu ada yang penyembah matahari, ya, disebutkan dalam surat Fussilat ayat 37. Di Indonesia mungkin agak sulit ya melihat orang menyembah matahari. Di Jepang banyak menyembah matahari. Bahkan di film-film anak-anak, film animasi The End of Avatar itu sudah mengajarkan kesyirikan, menyembah dewi bulan. Itu memang ada menyembah bulan. Allah yang menyebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-37. Kemudian yang ketiga, semua orang musyrik yang tidak bertobat sampai mati, Allah haramkan surga. Allah haramkan surga. Ya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik, sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Kemudian entry point yang keempat, ketika Allah menyebutkan kata kerja yang berhubungan dengan penyembahan kepada selain Allah, itu bentuknya fi'il mudhari'. Ada yang tahu fi'il mudhari' itu apa? Yang akan dilakukan. Yang sedang dan akan dilakukan. Berarti apa? Orang yang menyembah selain Allah sekarang ini masih ada, dan yang akan datang juga masih ada. Karena dengan menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Sampai mana tadi? Saya kelewatan. Jadi perbuatan syirik itu akan terus ada. Berarti kalau begitu, dakwah tauhid nggak boleh berhenti, persyarikatan Muhammadiyah nggak boleh bubar, harus tetap eksis, menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada seluruh umat manusia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Entry point yang kelima, bantahan kepada orang-orang yang berusaha menghentikan dakwah tauhid dengan mengatakan
Syirik itu hanya menyembah patung saja, ya. Faktanya Al-Quran menyebut orang musyrik itu sesembahannya beda-beda, bermacam-macam. Bahkan satu orang sesembahannya bisa 2, bisa 3. Kemudian yang keenam, perantara yang haram atau tawasul yang haram, menjadikan mayat orang soleh sebagai perantara di dalam meminta kepada Allah. Ya, perantara atau tawasul yang dibolehkan adalah menyebut nama dan sifat Allah, menyebut amal soleh yang pernah dikerjakan, meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakannya, orang tua kita, guru kita, orang-orang soleh lainnya. Dan entry point yang terakhir, yang ketujuh dari formulasi yang ketiga, ruh gerakan Aisyah adalah membagikan ilmu tentang jenis-jenis sesembahan orang musyrik itu apa saja, ya, supaya melek literasi, ya, supaya selamat dari kesyirikan, ya. Syafaat juga disampaikan supaya mereka bisa memilih syafaat yang musbatah. Tawasul juga, tawasul dengan yang disyariatkan, ya, melalui pendidikan, ya, melalui kesehatan, melalui panti sosial, ya. Saya di panti sosial itu seminggu sekali saya ngajarkan tauhid kepada anak-anak supaya ada bekal, ya, setiap Jumat, malam Sabtu, pada maghrib. Tapi dibuka juga untuk umum sebenarnya, ya. Di panti Tunas Melati saya ajarkan tauhid seminggu sekali, ya. Kemudian formulasi yang terakhir, yang keempat, barangkali ada diskusi lagi, saya buka. Nampaknya surah 5 watt matanya, ya, ngantuk, ya. Pak, saya masih penasaran yang Baik, ya, silakan. yang tadi itu agak ngeri-ngeri juga ya. Nah, ya gimana? Jadi supaya tidak penasaran. Nah, gimana, silakan. Ibadah itu percuma kalau ada campuran syiriknya. Iya. Walaupun artinya memenuhi persyaratan. Iya. Sekarang tuh kan tengah marak banyaknya salawatan macam-macam ya. Iya, iya. Itu kan gara-gara satu huruf saja atau satu kata saja itu bisa mengandung syirik. Kesyirikan. Nah, jadi bukan artinya kita nggak boleh salawat ya Pak ya. Iya. Tapi asal kita bisa menganalisa, jangan sampai itu. Kalau ada kata-kata apa tuh? Fauqa nurun apa? Anta nurul kampung nurin, anta samsun wa anta badrun. Fauqa nurun. Baik. Itu kan begini Pak, sebagian kan mengatakan itu ada Nabi Muhammad itu artinya nur di atas nur, sedangkan nur yang tertinggi kan Allah. Tapi kalau dari segi balaghah, katanya saya pernah dengan teman gitu mengatakan kalau dari segi balaghah itu bukan maksudnya di atas Allah katanya, tapi bahwa itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Nah, itu bagaimana Pak? Itu salah satu contoh. Baik. Nah, Jadi seperti ibu inilah yang seharusnya setiap muslimah harus takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut oleh Al-Quran Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, itu masih takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim yang digelari dengan bapaknya para nabi, ya, Abul Anbiya, itu masih takut dengan kesyirikan. Dan seperti itu seharusnya kita sebagai seorang muslim harus takut dengan kesyirikan. Sehingga dengan rasa takut itu kita akan berusaha tidak pernah bosan mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang Arab, orang yang nomor 1 bahasa Arabnya. Gak ada yang melebihi kehebatan bahasa Arab mereka. Mereka tak berani, Bu, membuat sholawat-sholawat baru, gak berani. Padahal mereka ahli bahasa Arab. Mereka gak berani. Mereka mencukupkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling aman, keluar dari perselisihan, keluar dari perbedaan pendapat. Kita mau cari yang aman atau cari yang berbahaya? Cari yang aman. Ibrahimiyah ya. Ya, sholawat yang paling lengkap dan paling aman sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tasyahud akhir. Kalau yang malaikat, salat malaikat masih aman ya Pak ya? Lapatnya gimana? Jibril. Lapatnya gimana? Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Itu ada 6 kalau enggak salah di. Ya, selama ada dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan, boleh diamalkan. Kita cek, kita ketik gitu ya, redaksinya. Oh, ternyata ada hadisnya, ada riwayatnya, ada yang mensahihkannya, kita ambil. Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, boleh. Karena ada dalilnya. Ada 6 tak Gitu ya. Nah, silakan
mencari di internet situs-situs yang menyediakan tata cara bersolawat kepada Nabi. Bisa muslim.id, bisa rumaiso.com, bisa Majelis Tarji, banyak sekali. Fatwa-fatwa Majelis Tarji ada di himpunan Putusan Tarji juga ada. Ya, silakan dicari. Solawat-solawat yang aman, yang ada dalilnya. Gitu ya. Ada lagi yang lainnya? Bu? Terakhir? Ada lagi, silakan. Kaitan dengan sholawat tadi. Iya. Sekarang banyak sekali Pak. Orang bangganya dengan sholawat-sholawat itu. Iya. Dan ternyata salah ya Pak kalau berkaitan dengan Iya. itu untuk sederhana sekali Pak. Kita memberikan dengan kawan-kawan yang mungkin di pengajian ranting itu bagaimana Pak? Mereka kan masih kuat dengan tradisi. Ya, kebetulan saya baru saja selesai membacakan kitab Al-Fusunnati fil Laili wal Lailati karya Syekh Khalid Husainan. Terjemahnya 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sehari semalam. Kita suruh milih di antara 1000 itu, termasuk di antara bacaan-bacaan sholawat. Itu sudah selesai, saya rekam, saya share di channel saya punya channel khusus. Pengajian saya rekam, nanti saya upload. Ya. Ada channelnya Boleh, nanti saya kirim ke panitia ya. Atau nanti saya buatkan khusus sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Cukup dengan itu saja. Nah, ya, dihafalkan Arabnya, syukur-syukur dihafal artinya. Ya, itu jauh lebih aman. Ya. Pak, channelnya apa Pak? Nanti saya kirim ya ke panitia ya, saya share. Silakan berlangganan ya. Kemudian formulasi yang terakhir, al-qaidatu ar-rabi'atu anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin li'anna al-awwalina yusyrikuna fir raha'i wa yukhallisuna fi siddati wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wa siddati. Formulasi yang keempat, sesungguhnya orang-orang musyrik zaman now, zaman sekarang itu lebih parah dari musyrik zaman zaman dulu. Karena musyrik zaman dulu berbuat kesyirikan itu di saat lapang saja, di saat kaya, di saat sehat. Mereka bertauhid ketika susah. Adapun orang musyrik zaman now, zaman sekarang, mereka berbuat syirik dalam segala kondisi. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Apa dalilnya? Al-Isra ayat 67. Dan masih banyak dalil yang lainnya, saya sebutkan satu saja. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Yang artinya, dan apabila kamu di sini orang musyrik dahulu, apabila kamu orang musyrik ditimpa bahaya di lautan saat naik kapal laut, ya, ombaknya tinggi menjulang. Pada saat itu sesembahan selain Allah mereka tinggalkan. Kemudian dia hanya minta pertolongan kepada Allah saja. Hilang sesembahan selain Allah, kecuali Allah saja yang disebut. Tetapi ketika Allah menyelamatkan kamu ke daratan, kapal lautnya sudah sampai dermaga, kamu berpaling darinya, berbuat syirik lagi. Sesudah aman syirik lagi. Ya, dan manusia itu selalu ingkar, selalu tidak bersyukur. Kemudian dalil lainnya Luqman ayat 3, Al-Ankabut 65 ya. Masih banyak. Contohnya apa? Di saat gunung berapi meletus itu ada seorang ya, saya sebut namanya ya. Itu meminta perlindungan kepada ya bangsa jin, memberi sesajen. Padahal di saat genting, di saat susah, bukannya meminta kepada Allah. Terbukti kan? Terbukti. Banyak orang yang sedang sakit parah, bukan minta kepada Allah, tapi kepada para normal, bersekutu dengan jin melalui dukun dan seterusnya. Karena putus asa dia, ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya ke dukun, tidak bersabar dengan rasa sakitnya. Ya. Dalam keadaan miskin juga begitu, dagangannya nggak laris-laris, datang ke dukun. Dalam keadaan susah. Sementara orang musyrik dahulu dalam keadaan susah mereka bertauhid. Ya, itu perbedaan orang musyrik zaman now dan zaman old. Bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang musyrik dahulu itu mendatangi kuburan orang-orang soleh saja.
Sekarang yang didatangi bukan hanya orang soleh, orang yang rusak pun didatangi. Ya, diantaranya Al-Halaj. Kuburan Al-Halaj ini dia berkeyakinan Allah itu bisa menitis ke dalam jasad manusia. Ini sesat. Atau Ibnu Arabi, Allah itu bersatu dengan manusia. Ini juga menyimpang. Ya, inilah 4 formulasi. Silahkan di print makalahnya, bisa diulang-ulang. Kalau belum paham bisa tanyakan kembali, boleh melalui pesan WhatsApp, melalui panitia, nanti saya jawab. Kemudian tadi ada PR ya, saya akan membuat sholawat-sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini saya buat tanya. Oke, ini sudah selesai. Pada kelas sebelum diakhiri ada diskusi lagi, silakan. Mungkin juga ditambah selawat-selawat yang dilarang itu mungkin Contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya Baik. supaya nanti Baik. Yang jadi berlebihan. share. Ya. Ada Ya. Maksudnya Ada, dilarang ada. itu karena mengandung kultus. Ya. Gitu. Iya. Nanti Bukan dipisahkan. artinya salah Ya. satu tak boleh. Ada sholawat sunnah, ada sholawat bid'ah, ada sholawat syirkiyah juga ada. Ya, itu. Ya, gitu ya. Penting itu ya. Supaya kita punya ilmunya, supaya kita tidak salah. Tahu Oke, ada lagi sebelum diakhiri? Mungkin tadi ada pertanyaan dari ibu di belakang. Oh, boleh silakan. Untuk pengajian itu nampaknya orang kan senang dengan selawat-selawat, Pak. Iya. Jadi untuk menarik-narik kita kan karena kita takut tadi tidak terbiasa di lingkungan Aisyah itu bersalawat. Padahal kalau di dalam tarjih itu suara perempuan itu bukan aurat kan? Bukan aurat. Bukan aurat. Jadi kalau untuk umpamanya isinya mengandung nasihat, salawat-salawatan yang boleh itu tidak apa-apa kan, Pak? Selama tidak mengandung kesyirikan dan kebid'ahan Iya, boleh. iya. Seperti dalam Boleh. tola'al itu kan tidak ada Pak nampaknya ngandung kesyirikan. Iya, pokoknya intinya selama tidak ada mengandung kesyirikan dan kebid'ahan boleh. Kalau tala'al tuh saya lihat, saya minta lihatnya orang Tala'al yang pandai itu, alaina. Iya. nampaknya sih enggak. Itu kan Iya. memang dilaksanakan pada waktu Nabi datang kan Datang Pak, ke ya, Mati. Iya. datang ke Kata sambutan lah kira-kira gitu ya, ketika Rasulullah datang gitu ya. Nanti kita boleh nanti kita. Jadi nanti kalau mengucapkan sholawat-sholawat, tapi nanti kita tunggu dulu dari ya bapaknya supaya boleh kita- dikonsultasikan dengan Tarjih Muhammadiyah gitu ya. Jadi suara Seperti ini boleh atau tidak. aurat Ya. tuh. Kalau Ya. kita tadi Jadi memang penjelasannya agak panjang ya tentang suara wanita. Kalau memang suara wanita itu adalah artis yang suaranya itu bisa membagikan saya itu nggak boleh. Tapi suara Iya. di sini kayaknya bukan artis kan? yang maksudnya kata-katanya tuh membangkitkan Iya. semangat. Di sini kan bukan artis ya kan? Biasalah ya. Ya. Silakan. Izin Pak, Oh. nanti misalnya Bapak mau nge-share tentang sholawat Heeh. dan ibadah, Iya. Iya. mohon ditambahin tentang alasannya Pak. Iya. Oke, siap. Supaya nanti Iya. Ini Sekalian pre-order ya. sekalian artinya ya. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan saya diberikan ke lapangan, kesempatan, insya Allah saya. Ya. Nampaknya enggak puas-puas kita nih ya. Iya, harus memang. Bersambung lagi nanti. Boleh, silakan. Iya, bersama Selama saya juga. masih sehat, Bulan boleh. depan, ya. Ya. Boleh, sekalian. Baik, waktunya Boleh, Pak. cukup ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Nasrul minallahi wa tumqori. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.